Ya pemirsa, dalam acara Bank Indonesia bersama masyarakat atau Birama 2021, Direktur DKSPBI Retno Ponco menjelaskan ada beberapa faktor yang harus dicermati terkait perkembangan digitalisasi ekonomi di tengah pandemi. Salah satunya peningkatan transaksi uang elektronik yang mencapai 29,23 triliun rupiah hingga Oktober di tahun ini. Dalam acara Bank Indonesia bersama masyarakat atau Birama 2021 yang mengangkat tema inovasi mendorong pemulihan ekonomi, Direktur DKSP Bank Indonesia Retno Ponco menjelaskan ada 3 faktor yang harus dicermati terkait perkembangan digitalisasi ekonomi di tengah pandemi, yaitu perubahan sikap dan kebiasaan masyarakat, solusi fintech yang semakin diterima masyarakat, dan perbankan yang harus terpacu untuk melakukan transformasi digital. Retno menambahkan transaksi uang elektronik hingga Oktober 2021 telah tumbuh mencapai 55,5% dengan nilai 29,23 triliun rupiah. Sedangkan transaksi digital banking telah tumbuh lebih dari 63% mencapai 3.910 triliun rupiah. Adapun hingga saat ini fintech terus berinovasi dengan bekerja sama dengan perbankan dengan menyediakan penarikan tunai dengan uang elektronik. Ada 3 fakta nih yang harus kita cermati. Ya. Yang pertama, perubahan kebiasaan membayar masyarakat semakin nyata. Kalau kita lihat, masyarakat semakin terbiasa untuk melakukan transaksi secara digital di tengah keterbatasan aktivitas fisik. Ini dibuktikan dari peningkatan yang signifikan dari transaksi e-commerce, digital banking, dan juga uang elektronik, terutama kalau kita lihat sejak adanya pandemi COVID-19. Nah, pada sampai dengan Oktober 2021 ini, nilai transaksi uang elektronik sudah tumbuh 55,5%, jadi sangat tinggi, sehingga mencapai 29,23 triliun. Sementara itu, perbankan terus lakukan transformasi digital, tidak hanya mengembangkan produk-produk digital, namun jumlah bank digital kian meningkat. Hingga semester 1 tahun ini jumlah bank digital mencapai 14 perbankan dan diproyeksi akan terus tumbuh ke depannya. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, itu dia pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah mendorong transaksi digital di Indonesia menjadi semakin tinggi. Terbukti ya bahwa sampai dengan Oktober 2021 transaksi menggunakan uang elektronik ini meningkat sekitar 55,5%. Dan sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kita cermati. Kenapa sih pada akhirnya transaksi digital di tengah pandemi kian meningkat di setiap harinya nih pemirsa. Jadi faktor yang pertama adalah karena kebiasaan masyarakat ini telah berubah. Contohnya dari yang awalnya masyarakat lebih gemar untuk berbelanja ke toko offline, sekarang udah bergeser nih. Masyarakat lebih gemar untuk berbelanja di toko online gitu ya. Saya pun seperti itu sebenarnya pemirsa, karena memang jika kita belanja online ya, harga yang dapat lebih murah, kemudian lebih praktis dan juga lebih simpel. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah saat ini semakin banyak financial technology atau fintech yang hadir dengan memberikan inovasi yang beragam. Nah, hadirnya fintech-fintech ini akhirnya bisa menarik minat masyarakat untuk semakin tinggi lagi dalam bertransaksi digital. Dan faktor yang ketiga nggak mau kalah, saat ini juga semakin banyak perbankan yang sudah semakin cepat beralih atau bertransformasi ke bank digital. Adapun dari bank-bank konvensional akhirnya juga mulai bertransformasi ke bank digital, kemudian juga ada bank-bank yang memang langsung hadir dan dinobatkan menjadi bank digital pemirsa. Karena itu tadi ya, kebiasaan masyarakat sudah mulai berubah dari yang awalnya bertransaksi secara offline, sekarang sudah mulai ditinggalkan dan sudah bergeser menuju transaksi online. Kemudian tentunya nih pemirsa, di balik tingginya transaksi digital di Indonesia saat ini, tentunya ada potensi ekonomi digital yang juga semakin besar. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan juga Bain Company. Di tahun 2025 nanti, untuk total nilai penjualan atau total transaksi ekonomi digital nih se-Asia Tenggara itu akan mencapai 363 miliar dolar Amerika, dan sekitar 146 miliar dolar Amerika itu disumbang oleh Indonesia.
Artinya hampir setengahnya gitu ya pemirsa, 50% transaksi ekonomi digital di tahun 2025 di Asia Tenggara itu akan disumbang oleh Indonesia. Dan tentunya tingginya transaksi digital di Indonesia sendiri juga didorong oleh perkembangan e-commerce yang semakin banyak, inovasi yang dilakukan juga semakin beragam, akhirnya itu tadi ya menarik minat masyarakat untuk menggunakan atau bertransaksi secara digital. Tapi sayangnya di balik tingginya potensi ekonomi digital Indonesia ada beberapa tantangan dan hambatan terkait dengan perkembangan ekonomi digital. Apa sajakah itu pemirsa? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Oke, jadi ada 3 faktor yang menjadi penghambat soal perkembangan ekonomi digital di tanah air. Salah satunya pemirsa adalah persaingan antara pedagang online dan juga pedagang offline. Nah, bisa kita cermati kalau saat ini jumlah pedagang online juga semakin banyak yang akhirnya hal tersebut ini berdampak buruk terhadap pedagang-pedagang offline atau pedagang konvensional pemirsa. Karena kehadiran para pedagang online ini semakin diminati, akhirnya kehadiran dari pedagang offline atau toko-toko konvensional ini semakin tergerus. Bahkan menurut data yang saya dapatkan, omset dari pedagang offline saat ini bisa berkurang atau tergerus sekitar 50% sampai dengan 60% karena hadirnya para pedagang online, plus saat ini ada pandemi COVID-19 yang juga tadi ya merubah kebiasaan masyarakat yang awalnya belanja offline menjadi belanja online. Nah, kemudian pemirsa, dari total para pelaku usaha khususnya UMKM di Indonesia ini sekitar 65 juta unit yang baru go digital atau masuk ke digitalisasi, ini baru sekitar 24,19% atau sekitar 15,9 juta persen. Artinya pemerintah Indonesia masih punya PR yang cukup banyak, cukup dalam lagi bagaimana caranya untuk mengajak ya seluruh pelaku usaha UMKM ini agar bisa go digital. Terlebih para pelaku usaha UMKM ini yang belum go digital memang mereka yang tergolong dalam usaha mikro pemirsa. Usaha mikro ini adalah di mana omsetnya ini maksimal hanya sekitar 300 juta rupiah dalam 1 tahun. Jadi pedagang kecil bisa kita katakan seperti itu. Dan tentunya terkait dengan kenapa sih kok masih banyak para pelaku usaha UMKM yang memang belum go digital. Ini juga terkait dengan literasi digital masyarakat Indonesia. Saat ini literasi digital masyarakat Indonesia berada di angka 3,47%, dari indikator 1 sampai 5 kita berada di 3,47%, dan tentunya masih rendahnya ya literasi digital masyarakat Indonesia juga ditentukan atau disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, apa saja sih sebenarnya faktornya itu pemirsa? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Dalam laporan, Freedom House mengidentifikasi jumlah persoalan yang menjadi penyebab penurunan nilai hambatan akses internet di Indonesia, seperti infrastruktur dan kecepatan internet, pemerataan akses internet dari sisi kependudukan dan bentang alam, kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan jaringan internet, tingkat kerumitan birokrasi, sampai dengan cara pemerintah memberikan layanan internet secara adil, berimbang, dan bebas dari tekanan di dalam dan luar negeri. Berdasarkan catatan Bank Dunia, hingga 2019 akses internet di Indonesia belum merata. Masih ada kesenjangan koneksi internet bagi pengguna dewasa berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan dan pedesaan. Secara rinciannya 36% masyarakat dewasa di pedesaan yang dapat menggunakan akses internet, sedangkan di perkotaan memiliki cakupan lebih luas hingga 62%. Selain itu, pengguna internet aktif pada tahun 2019 hingga 2020 baru mencapai 73,7% dari total seluruh penduduk di Indonesia, dan angka tersebut memiliki tingkat penetrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kesenjangan ini disebabkan oleh penduduk Indonesia berjumlah sangat besar dengan latar belakang sosial ekonomi beragam,
dan tersebar di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyediaan akses internet bagi pengguna di kawasan terdepan, terdalam, dan tertinggal atau triti. Adapun daerah triti seperti daerah pedesaan di pulau-pulau kecil menjadi sangat mahal, dan bagi operator telekomunikasi swasta, investasi jaringan internet dinilai tidak menguntungkan apabila jumlah penduduk di wilayah tersebut sedikit atau tidak mencapai skala ekonomi tertentu. Berbagai sumber, IDX Channel. Nah, itulah dia pemirsa, kalau kita bedah lebih jauh lagi kenapa sih akhirnya literasi digital masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merata gitu ya, karena ternyata akses internet yang didapatkan oleh penduduk Indonesia juga belum merata, yang disebabkan lagi oleh beberapa hal, antara lain infrastruktur yang memang belum sepenuhnya terbangun karena memang ada kesulitan karena disebabkan oleh geografis gitu ya. Di Indonesia kan berbentuk negara kepulauan ya pemirsa, jadi untuk membangun infrastrukturnya memang agak sedikit sulit seperti itu. Jadi daerah-daerah terpencil ya, pedesaan-pedesaan terpencil, masyarakatnya masih belum terjangkau listrik dan juga internet dengan baik. Tapi di balik itu semua sebenarnya para pelaku usaha terutama UMKM tadi ini sangat membutuhkan kemahiran teknologi agar bisa terus berkembang dan ekspansi atas usaha yang dimiliki. Karena pada dasarnya kalau semakin banyak UMKM yang bisa go digital nih pemirsa, artinya juga akan semakin cepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tanah air dan juga pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri. Nah, jadi memang PR-nya adalah bagaimana pemerintah menyamaratakan begitu ya literasi digital masyarakat Indonesia, kemudian akses internet juga harus disamaratakan juga. Jadi pada akhirnya nanti tidak akan ada kesenjangan dari para pedagang gitu ya. Jadi nggak semuanya merasa merugi dengan kehadiran pedagang-pedagang online, tapi akhirnya semua bisa bersaing dengan cara yang sehat dan lebih baik lagi. Dan kemudian kita juga masih punya beberapa hambatan dan tantangan terkait ekonomi digital lainnya, yaitu adanya gesekan antara para pedagang. Nah, ini diartikan sebagai pedagang yang memiliki modal besar itu lebih diuntungkan dibandingkan dengan para pedagang yang memiliki modal kecil. Berdasarkan data yang saya dapatkan nih pemirsa, sekitar 1% penjual teratas ini menyumbang hampir setengah dari total penjualan ekonomi digital di tanah air. Sedangkan untuk 10% pedagang teratas ini menyumbang sekitar 80% dari total penjualan ekonomi digital di tanah air. Nah, dari data yang sudah saya sampaikan ini bisa kita cermati bahwa ada kesenjangan modal yang didapatkan gitu ya. Jadi karena modal yang didapatkan sedikit, modal yang dimiliki sedikit, jadi untung yang mereka dapatkan juga tidak begitu banyak, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan tadi. Artinya dari hal tersebut, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah berikutnya adalah melakukan pelatihan ya terkait dengan persyaratan, proses, kemudian juga mekanisme untuk UMKM ini bisa mendapatkan akses permodalan dengan baik. Kemudian sebenarnya bagi para UMKM, kira-kira bagaimana sih caranya memilih akses permodalan yang baik dan apa aja nih jenis permodalan yang bisa didapatkan oleh UMKM yang ada di tanah air? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini pemirsa. Oke, dan hambatan yang terakhir pemirsa adalah terjadinya gesekan antara para pekerja dan pengusaha. Artinya di balik tingginya tuntutan pekerjaan gitu ya, masih terjadi kesenjangan soal talenta digital. Jadi sebenarnya untuk membangun
semakin banyak lagi ekonomi digital di Indonesia, semakin tinggi lagi transaksi ekonomi digital di Indonesia, tidak hanya pemerintah nih yang harus melakukan edukasi, pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha, tapi bagi beberapa para pelaku usaha juga harus bisa nih mengedukasi para karyawannya, para pekerjanya, pentingnya memanfaatkan teknologi dan juga memanfaatkan digitalisasi ya untuk semakin mengembangkan usahanya di kemudian hari. Pada intinya untuk terus mengembangkan ekonomi digital, sinergi dari beberapa pihak itu sangat diperlukan pemirsa ya, baik dari para pelaku usaha, kemudian juga kita sebagai masyarakat dan juga dari pemerintah tentunya. Dan semoga pembahasan di siang hari ini pemirsa bisa menjadi sumber referensi baru untuk Anda. Tetaplah